Ya kan, Sat? Betul. Oke. Bagi kita dunia ini hanyalah sekedar permainan. Wis sadis. Wa mal hayatud dunya illa. Laibu walagun. Masya Allah. Dunia ini adalah permainan. Jadi kita harus bermain-main di dunia ini. Itu adalah tafsir keliru dan ngawur ya. Jadi gini, Sat, ngomong-ngomong, Sat, ngomong lagi, kita ngomong permasalahan anak muda ya, Sat, boleh ya, Sat? Kan Ustadz udah pernah muda, sekarang Ustadz udah tua, dan Ustadz sebentar lagi akan digantikan oleh yang muda ya. Jadi Ustadz harus memberikan ilmu, pengalaman gitu kepada yang muda-muda nih. Nah, kita sebagai seorang muslim kan, ini Allah katakan wa antum a'laun, bahwa kita tuh tinggi, kita tuh mulia gitu, Ustadz. Tapi ada banyak di antara kita tuh yang kita tuh kurang pede, kita tuh nggak percaya diri gitu dalam menghadapi segala sesuatu, misalnya dalam menyampaikan Islam, kemudian dalam pokoknya dalam apapun lah, kita tuh kayaknya nggak pede. Itu menghadapi ketidakpedean itu gimana caranya, Ustaz? Ya, itulah rawahu an sikadai. Arwawan Sikadai, An Sikamaru, An Simimaru, An Mu'alimahu, Ismuhu Azuma Sensei. Jadi yang antum katakan tuh menarik ya, karena Sikada itu kan anaknya Sikamaru ya. Sikamaru itu kan adalah muridnya daripada. Oh, Sikada tuh anak Sikamaru? Baru tahu. Oh, itu Boruto? Iya kayaknya. Oh, aku baru tahu. Tapi saya nggak tahu sih, saya nggak nonton katanya. Nah, bahwa Azuma Sensei itu pernah ngajak dia main sogi kalau nggak salah. Sogi itu catur Jepang. Kemudian dia ngasih tahu bahwa kita itu sebagai prajurit hanya bertugas untuk melindungi raja. Untuk melindungi raja. Ya, kalau main jadi catur tugasnya kan, pion-pion. Kalau skakmat kan berarti rajanya mati. Sebanyak apapun yang kita punya berupa bidak-bidak yang lain, tetap aja kita kalah. Berarti yang paling penting raja. Nah, kenapa kita melindungi raja? Karena raja ini adalah masa depan. Raja itulah generasi ke depan. Itu menurut Azuma Sensei. Widih. Iya, saya pikir itu maksa ya, kalau misalnya supaya teman-teman ngerti maksudnya. Oh ya, tapi kalau kita bahas dalam Islam, ya tetap sama. Dakwah itu adalah tentang generasi ke depan. Dakwah itu selalu tentang generasi ke depan. Dakwah itu selalu tentang pengkaderan. Untuk apa? Supaya ketika wafat, setelah selesai tugasnya yang sudah tua-tua ini, yang sudah senior itu, maka dakwah ini akan terus jalan. Dakwah itu kan kita bilang ibarat kehidupan. Kehidupan itu kayak darah. Darah itu ada masanya. Jadi contoh, darah merah itu nggak bisa selama-lamanya. Tubuh kita ini terus memproduksi sel-sel darah baru, sel-sel darah merah yang masih muda. Untuk apa? Menggantikan sel-sel darah merah yang sudah tua. Kulit kita juga sama. Kulit kita ini senantiasa buat kulit yang baru. Coba kayak antum gini, gores-gores jadi putih kan. Nah, yang putih itu apa? Sel-sel darah, sel-sel kulit yang sudah tua. Andaikan yang muda itu belum dibentuk dan nggak dibentuk, maka antum langsung transparan tuh, langsung kelihatan daging dan darah ya, tulang. Horor dong. Nah, artinya sel-sel kita itu terus-menerus regenerasi. Karena regenerasi itu adalah tentang kehidupan. Kita perlu nikah lalu punya anak. Untuk apa punya anak? Melanjutkan keturunan, ya kan? Nah, dakwah itu juga sama. Semua itu tentang regenerasi, semua itu tentang kaderisasi, semua itu tentang proses untuk melanjutkan dakwah itu. Kalau gitu berarti kita bicara tentang generasi muda, sebagaimana Osman pada Muhammad Al-Fatih, sebagaimana Nuruddin pada Salahuddin dan seterusnya. Nah, ini penting sekali. Maka orang-orang yang sudah punya posisi lebih senior, mereka harus paham bahwa di saat yang sama mereka juga harus mempersiapkan generasi ke depan. Nah, saya sangat memahami tugas itu. Saya sangat memahami bahwa selain saya juga harus belajar, saya juga sudah harus mulai mengkader orang-orang yang di bawah, harus mempersiapkan generasi-generasi di bawah agar mereka sadar tentang fungsinya.
Saya lebih dulu hidup, saya lebih dulu terjun di dalam dakwah. Karena itulah saya lebih dulu faham dan tahu bahwa tugas dakwah ini adalah hajatannya Allah. Kalau ini hajatannya Allah, maka disitulah kita bisa merasa tenang. Itulah esensi daripada seorang muslim. Dia bisa merasa tenang ketika mengembalikan semua ini pada Allah. Merasa Saya tenang memang ketika mengembalikan semua yang Allah titipkan kepada kita, baik itu harta, semua, kenaran, semua, apapun bahkan itu, hidup kita, untuk Allah, itu baru merasa tenang. Betul. Jadi memang mungkin saya tidak sepintar orang ini, saya tidak sejenius orang itu, saya tidak sesempurna bandingan saya tidak seperti idola saya, tapi saya tahu Allah menitipkan dakwah ini pada saya. Maka karena ini hajatnya Allah, Allah lah yang akan bimbing saya dalam perjalanan ini. Itu cukup bagi kita, karena kita tuh cuma bidak catur yang Allah siapkan, yang suatu saat nanti kita akan diganti. Pertanyaannya kita balik. Hobi saya kan membalik pertanyaan. Andaikan anak-anak muda ini tetap nggak pede, tetap nggak mau, tetap merasa nggak pantas, lantas apa yang terjadi dalam dakwah? Nggak ada yang mau dakwah. Mereka tidak melaksanakan dakwah. Yang tua-tua melaksanakan dakwah, pada gilirannya yang tua ini akan terputus dengan generasi muda. Karena kan kita kan bagikan rantai kan, terputus dengan generasi muda. Mereka tidak bisa mendapatkan pemahaman bahwa dakwah ini adalah ternyata bagian daripada tugas kita, dan mereka nggak bisa transfer ke bawahnya lagi. Putus ya. Semua putus. Iya, aku mikir juga gitu ya. Iya juga. Coba lihat, kenapa ada saya? Karena ada angkatan-angkatan kayak Fatih Karim yang menyadarkan dia, kamu memang kuliahnya bukan kuliah agama, kamu memang bukan anak pesantren, tapi kamu itu memperjuangkan kebenaran. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu nggak pede? Sementara orang-orang jual kesalahan tapi pede. Maka Fatih Karim memperjuangkan kebaikan. Walaupun banyak kekurangan yang dia pasti pikir, wah saya nggak pantas dan segala macamnya. Kita semua akan melewati itu. Dia mewariskan pada saya. Saya juga mikir, saya kan mu'alaf doang. Saya kan nggak belajar agama. Bahkan bapak saya masih belum muslim, ibu saya masih belum muslim. Tapi saya dimotivasi terus sama Ustadz Fatih Karim. Dakwah Lik, ini adalah sesuatu yang Allah berikan pada antum. Lihat bagaimana antum ketika ngisi, orang-orang banyak pengen tahu kenapa antum masuk Islam. Dakwah Lik, ini kesempatan Lik. Akhirnya saya kemudian belajar, lalu kemudian berdakwah sampai saya punya pemahaman begitu untuk diberikan pada antum. Andaikan antum give up, saya gagal, kita kehilangan generasi 20-an. Fatih Karim ketika umur 25 atau 27 pas ketemu sama saya. Dia kelahiran 79. Temu saya 2002. Berarti 20-an. Dia ketika umur 20-an, saya umur 18-an, dia transfer itu pada saya. Saya sekarang umur 30-an, saya transfer itu pada antum yang umur 20-an. Antum akan mentransfer itu kepada anak-anak yang usia 15 sampai 18 tahun yang lain. Sehingga pada gilirannya dakwah ini bukan mundur tapi maju. Apa tanda bahwa dakwah ini maju? Yang saya katakan bahwa dakwah ini semakin menuju ke umur yang lebih rendah. Bukankah itu yang Rasulullah lakukan? Di zaman Rasulullah, Rasul memulai dengan Ibnu Abbas 13 tahun hafiz Quran. Gitu kan ya. Kita nggak akan bisa nyamain, kita bodoh-bodoh, tapi keberhasilan generasi dakwah kita adalah ketika kita menginspirasi anak-anak kecil untuk hafiz Quran, ketika kita menginspirasi anak-anak muda untuk ngefans sama ustadz. Itu sudah keberhasilan dakwah. Giliran mereka nanti, mereka lah yang meramaikan dakwah itu pada generasi mereka, gitu loh. Nah ini yang kita harus tahu, bahwa kita cuma bagian daripada flow-nya Allah, flow alirannya Allah. Gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita. Jadi bukan masalah pede dan nggak pede, masalahnya adalah ini di tangan kita, gitu, nggak di tangan yang lain. Masalahnya bukan sebuah pilihan. Saya menganggap dakwah ini lebih kepada sebuah hal yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah paham. Jadi gitu. Oke. Nah, benar banget, Ustaz. Iya. Yang aku lihat, aku mikir gitu, ustadz-ustadz yang sering aku dengerin gitu kan, ustadz-ustadz yang sering aku lihat di YouTube gitu, yang aku harapkan bisa ketemu gitu ya. Ini siapa yang gantiin ya? Iya. Kayak contohnya kayak Ustadz Budi Ashari gitu kan.
beliau punya proyek yang sangat besar gitu buat Indonesia. Bahkan beliau bilang begini ya, kita nih pengen ngalahin Yahudi, masa kita pakai kurikulum Yahudi. Akhirnya beliau buat apa, Kutab Al-Fatih, terus dengan program yang beliau susun dengan ilmu beliau ya, kurikulum Nabi itu seperti ini, begini. Oh luar biasa. Aku nanya, siapa yang gantiin Ustadz Budi ya kalau Ustadz Budi udah misalnya dipanggil Allah gitu kan. Terus nanya lagi, nanti siapa lagi juga yang gantiin kalau di sekitar kita Ustadz Condro. Ya, ada banyak banget ustadz yang aku pikir nih siapa yang gantiin gitu. Ini saya mikirnya bahkan lebih sederhana lagi. Gimana? Dakwah akan berkembang, lebih banyak majelis taklim yang ada, lebih banyak kemudian manusia yang pengen ngaji. Saya lebih berpikir lebih sederhana lagi. Kalau taklim lebih banyak, sekarang taklim sudah ada 5 misalnya, semuanya pengen ustadz yang ini. Ada satu masa di mana ustadz itu nggak bisa memenuhi seluruh panggilan undangan. Ustadz penuh gitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, dulu saya mikir ustadz-ustadz yang sudah penuh itu, kalau seandainya orang perlu badal ketika dia lagi sakit, ketika orang perlu kemudian second layer lah ibaratnya cadangan lah. Ramadan apalagi bulan Ramadan. Ramadan ada 30 hari. Nggak mungkin semua ustadz dioper ke seluruh Indonesia, yang udah masjid di Jakarta aja ada 1000-an lebih. 1000-an atau berapa? Lebih kayaknya. Nah, yang jelas berarti kita perlu stok orang-orang yang ngomong tentang Islam. Gitu loh. Kan miris, masa yang diundang adalah orang-orang yang bukan Islam ke masjid, ya toh? Nah itulah yang kemudian hal sederhana itu memotivasi saya untuk ya memang ini adalah jalan kita dakwah. Mengenai kemudian dikatakan, oh kamu tuh nggak berilmu, kamu tuh kok harus dakwah dulu. Ya kita ambil aja kebaikannya. Kebaikannya adalah dia memotivasi kita untuk senantiasa untuk belajar, agar kita senantiasa memperbaiki apa yang kita sampaikan, bahwa semua yang kita sampaikan harus berdasarkan ilmu, kan ya. Kita ambil kebaikannya saja, tapi ya jangan sampai menghalangi kita juga untuk berdakwah. Gue belum lulus LC gitu ya Ustadz? Iya, karena kita nggak bisa nungguin, gitu kan ya. Kalau semua orang harus nunggu LC untuk bisa berdakwah misalnya, lah terus mau dikemanain dengan masjid-masjid yang lain itu? Kita nggak bisa mengcover semuanya, gitu loh maksudnya. Makanya dakwah itu di masa Rasulullah ya disederhanakan banget, ngajak orang kepada kebaikan, gitu kan ya. Lalu kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, itu sudah dakwah. Dan kita hanya membahas sesuatu yang memang kita pahami dan sesuatu yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Bukan hanya diperdebatkan, sesuatu yang tidak perlu ilmiah memang. Contoh misalnya kayak ilmu hadis itu ilmiah, gitu kan ya. Tapi masa kemudian untuk mengajak orang ke masjid itu perlu pengetahuan sampai LC? Apakah harus menunggu pengetahuan sampai S3 doktoral untuk kita ngasih tahu orang bahwa pacaran nggak boleh? Masalahnya banyak saat yang begitu, saat kita tuh dikatain apa ya Stef? Gak enak saya ngomongnya. Iya paham. Tapi ini gini, kita nggak ngomong bahwa kita profesor, kita nggak ngomong bahwa kita itu ngajarin ilmu sanad yang kita nggak punya. Kita cuma ngajak orang untuk nggak pacaran. Kita cuma ngajak anak-anak muda untuk ayo yuk kita deketin kepada Allah. Ayo coba datang ke masjid. Ayo coba perhatikan Islam. Yuk ikut dakwah, yuk ngomongin kebaikan. Dalil apa lagi yang perlu diperlukan? Masa harus nunggu sampai S2, S3? Iya sih. Rasul, para sahabat juga nggak sampai nunggu S3. Bahkan nggak ada S3 di zamannya. Macetnya temen. Macet banget nih. Barakallah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman pengen nanya apa sama Ustadz Felix? Nanti aku bacain pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya, di episode berikutnya tentunya. Oke, bye. Tapi lihat dulu ya, sebelum kamu nanya kamu harus lihat dulu video-video sebelumnya. Kan biasanya kita tuh udah baca gitu ya. Kita tuh udah pernah bahas itu, cuman ya belum teman-teman teman-teman tanya lagi, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya teman-teman tanya aja. Namanya juga orang kalau nonton semua bisa berbulan-bulan. Oke, bye.